Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat. Nah, kali ini saya akan berbagi materi untuk materi bimbingan konseling kelas 8 semester 1. Nah, materi yang ke-9 ini berjudul Menghargai Peran Gender di dalam Masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan melihat pengertian dari gender. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gender? Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin, padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, skrotum, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, dan perkasa, sedangkan perempuan itu lembut, lebih berperasaan, dan keibuan. Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lembut dan lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda di masing-masing tempat. Pada zaman dahulu, di suatu tempat, perempuan bisa menjadi kepala suku. Tetapi sekarang di tempat yang sama, laki-laki yang menjadi kepala suku. Sementara di tempat lain justru sebaliknya. Artinya, segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, komunitas ke komunitas yang lain dikenal dengan gender. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari gender dengan seks. Jadi, seks itu dibentuk secara biologis, kemudian dibawa sejak lahir atau nature, kemudian untuk gender itu dibentuk oleh sosial atau nurture. Kemudian yang kedua, tidak dapat diubah, seks itu tidak dapat diubah, kemudian gender itu masih dapat diubah. Kemudian yang ketiga, seks itu bersifat universal, sedangkan gender itu berbeda di setiap budaya. Kemudian yang keempat, seks itu sama dari waktu ke waktu, tapi untuk gender berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima, seks itu tidak bergantung pada masa, sedangkan gender itu bergantung pada masa. Kemudian yang terakhir, seks itu merupakan bagian dari kodrat, sedangkan gender bukan bagian dari kodrat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat kita mengerti apa perbedaan gender dengan seks. Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ide tentang karakter feminim dan maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi. Ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender terrefleksikan ke dalam peran-peran, status sosial, kekuasaan politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
Nah, selanjutnya kita akan melihat peran gender di dalam masyarakat. Yang pertama, peran reproduktif. Peran reproduktif adalah peran-peran yang dijalankan laki-laki ataupun perempuan sebagai suami atau istri dalam keluarga dan tidak menghasilkan uang, serta dilakukan karena hak atau tanggung jawab sebagai keluarga. Sebagai contoh, peran produktif antara lain, seorang istri melahirkan anak, kemudian mengasuh dan memelihara anak, mengerjakan tugas rumah tangga, menjamin seluruh anggota keluarga sehat, kemudian menjamin seluruh anggota keluarga kecukupan makan, menjamin seluruh anggota keluarga aman, kewajiban mendidik dan menyekolahkan anak, kemudian merawat anak ketika sakit, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari seorang laki-laki atau seorang suami bertugas untuk menjadi kepala keluarga, kemudian melindungi seluruh anggota keluarganya agar merasa aman, kemudian membiayai atau bertanggung jawab secara finansial terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Kemudian yang kedua, peran produktif. Peran produktif yaitu peran-peran yang dilaksanakan oleh laki-laki atau perempuan dalam bekerja yang menghasilkan imbalan jasa berupa uang langsung atau gaji atau penghasilan bentuk lainnya. Contoh peran produktif yang dijalankan di rumah sebagai guru di suatu sekolah, dokter di rumah sakit, manajer perusahaan, pegawai atau karyawan instansi, pilot atau pramugari penerbangan, programmer atau blogger, buruh perusahaan, pedagang di pasar. Contoh peran produktif yang dijalankan di dalam rumah, usaha salon di rumah, usaha menjahit di rumah, beternak hewan produksi, kemudian berjualan di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu peran kemasyarakatan atau peran sosial. Terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan oleh perempuan adalah melakukan aktivitas sosial. Contohnya, pelayanan posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga, pekerjaan sosial di masyarakat, atau kewajiban moral sosial tidak berbayar. Lalu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Dalam prakteknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Nah, demikian tadi materi tentang peran gender di dalam masyarakat. Semoga setelah kita melihat materi ini, kita bisa membedakan perbedaan dari peran gender dengan jenis kelamin atau seks, sehingga kita tidak tumpang tindih dengan arti peran gender itu sendiri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.